Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. C kecil, apa yang salah denganmu? Kamu kelihatannya sangat aneh hari ini. Ketika dia melihat Yunce menjadi linglung lagi, Xiao Lingqi menjadi khawatir. Dia berjalan menuju sisi Yunce sebelum berbicara dengan lembut, apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Apakah kamu ingin memberitahuku tentang hal itu? Saat Xiao Lingqi berjalan kembali ke posisi sebelumnya, cahaya kusam dan redup menjadi intens dan terang sekali lagi dan mendapatkan kembali warna perak cerah sebelumnya. Perubahan ini terjadi dalam sekejap tetapi Yunce telah melihatnya dengan sangat jelas. Semua perubahan yang terjadi pada cahaya batu giok hitam terjadi karena Xiao Lingqi. Saat dia mendekat, cahayanya semakin kuat, saat dia mundur, cahayanya semakin lemah. Bahkan jika Yunce masih sulit mempercayai kesimpulan yang dia buat, dia telah melihatnya dengan kedua matanya sendiri, itu jelas bereaksi terhadap Xiao Lingqi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengambil batu giok hitam yang memancarkan cahaya perak dan membawanya ke depan Xiao Lingqi. Setelah itu dia berbicara dengan suara paling tenang yang bisa dia kumpulkan saat ini, Lingqi, pernahkah kamu melihat batu ini dimanapun sebelumnya? Ah, tidak, saya belum pernah melihat batu ini sebelumnya. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, mengapa kamu bertanya? Yunce adalah orang yang paling memahami Xiao Lingqi di seluruh dunia. Mereka tumbuh bersama dan menghabiskan hampir seluruh waktu mereka bersama, jadi mereka mengetahui semua rahasia satu sama lain. Meskipun dia pernah menjadi bibi kecilnya, dia sebenarnya 1 tahun lebih muda darinya. Bakat bawaannya dalam hal mendalam adalah hal biasa dan dia tidak terlalu tertarik untuk berkultivasi. Tapi dia selalu sangat rajin dalam hal itu. Ini semua untuk melindungi Yunce yang pembuluh darahnya masih lumpuh pada saat itu dan yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan tawa mengejek dan tatapan dingin. Tapi seiring bertambahnya kekuatan Yunce, kecepatan kultivasinya mulai menjadi semakin lambat dan saat ini, kekuatannya yang dalam bahkan belum menembus alam mendalam sejati. Jika Yunce membandingkan Xiao Lingqi dengan gadis-gadis lain di sisinya, Chang Yue, Suer, Little Demon Empress, Linger, dan Xia King Yue, dia tidak akan bisa membandingkannya dengan mereka baik dari segi penampilan, bakat bawaan, kekuatan mendalam, atau status. Dia sangat normal, tapi mungkin karena dia normal maka dia tetap menjadi tempat hangat dan murni yang dirindukan Yunce di lubuk hatinya yang terdalam. Tapi kenapa, dia tiba-tiba memancing reaksi aneh dari potongan batu giok hitam yang berasal dari penguasa iblis pembantaian bulan? Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, sesuatu yang tidak masuk akal. Setelah hening beberapa saat, Yunce meraih tangan Xiao Lingqi, Lingqi, pegang batu ini. Setelah itu, cobalah yang terbaik untuk merasakan apakah Anda merasakan sensasi unik. Ah, oke. Dari saat dia melihat Yunce sampai sekarang, Xiao Lingqi merasa bahwa ekspresi dan tatapannya aneh. Dia mengulurkan tangannya, dengan hati-hati mengambil batu giok hitam misterius dari tangan Yunce. Saat Xiao Lingqi mengambil batu giok hitam misterius itu, cahaya perak terang yang memancar darinya tiba-tiba meledak. Perubahan yang benar-benar tidak terduga ini menyebabkan Xiao Lingqi mengeluarkan teriakan ketakutan, dan tanpa sadar dia melemparkan benda di tangannya ke samping. Dia kehilangan keseimbangan pada saat yang sama dan terjatuh ke belakang pada saat berikutnya. Lingqi, Yunce, yang juga terpana oleh ledakan tiba-tiba cahaya yang memancar dari batu giok hitam, buru-buru berlari ke depan dan dengan kuat menangkap Xiao Lingqi, yang hampir jatuh ke tanah dan memeluknya di dadanya. Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Aku baik-baik saja. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya sebelum tertawa malu,
aku tidak menyangka kalau benda itu tiba-tiba mulai bersinar dan membuatku sangat terkejut. Ini sangat memalukan. Apakah tanganmu baik-baik saja? Yun Ce dengan cepat meraih tangan yang digunakan Xiao Lingqi untuk mengambil batu giok hitam misterius itu. Dia sangat takut dia terluka oleh cahaya yang tiba-tiba meledak. Tapi untungnya, tangannya tetap putih dan lembut seperti biasanya dan tidak ada bekas luka pun. Tentu saja tanganku baik-baik saja. Saya benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Xiao Lingqi melepaskan diri dari pelukan Yun Ce dan berdiri. Setelah itu, dia tiba-tiba menatap punggung Yun Ce sambil terkejut. Itu adalah... Yun Ce berbalik secepat kilat tapi setelah itu, dia juga bergabung dengan Xiao Lingqi dalam keheningan yang tertegun. Batu giok hitam misterius yang dibuang Xiao Lingqi karena terkejut telah mendarat di lantai tidak terlalu jauh dari mereka. Hanya saja cahaya perak yang terpancar darinya kini telah menghilang dan kembali terlihat hitam mengilap seperti biasanya. Tapi di atasnya, di ruang antara lantai dan langit-langit, kini tergantung sekelompok besar titik cahaya berwarna perak yang dengan cepat menyebar, memisahkan, dan memutar, pada akhirnya terbentuk menjadi beberapa ratus motif cahaya yang kira-kira sama dengan ukuran sama. Bentuk dari motif-motif ini berbeda-beda dan semuanya ditata rapi di udara kosong. Tatapan Yun Ce menegang. Titik-titik cahaya ini tidak memancarkan aura apapun sama sekali dan jika dia menutup matanya, dia bahkan tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Titik-titik cahaya perak ini tampak menyatu menjadi sekumpulan karakter tetapi pada saat yang sama, mereka tampak menjadi satu karakter juga. Namun ketika Yun Ce melihatnya dari kiri ke kanan, dia tidak dapat memahami kata-kata ini sama sekali, dia tidak mengenali satu pun dari kata-kata itu. Bahasa yang digunakan di benua langit yang mendalam, alam iblis ilusi, dan benua awan azure dikenal sebagai lidah dunia. Lidah dunia adalah sesuatu yang diciptakan oleh para dewa selama era primordial dan digunakan di seluruh dimensi kekacauan primal. Hal ini terjadi karena setiap kali Dewa Pencipta menciptakan sebuah planet atau alam bintang, mereka akan meninggalkan kata-kata ini. Karena itu, tidak peduli apakah itu tiga benua di planet ini atau alam para dewa tempat tinggal Jasmine, serta semua planet dan alam bintang lainnya, semuanya akan menggunakan bahasa dan tulisan yang sama persis. Mungkin beberapa dari mereka menciptakan bahasa dan kata-kata mereka sendiri karena satu dan lain alasan, tetapi setiap orang dari mereka masih mahir dalam lidah dunia yang digunakan di seluruh alam semesta tanpa batas. Namun, meskipun jelas bahwa apa yang muncul di depannya adalah kata-kata, jelas bahwa yang dia cari bukanlah lidah dunia dan bahkan cara penulisan karakternya sama sekali berbeda dari lidah dunia. Mungkinkah yang dia lihat sebenarnya bukanlah sebuah bahasa, melainkan sekumpulan simbol khusus? Saat pikiran Yun Ce terperosok dalam kecurigaan dan spekulasi, dia tiba-tiba mendengar suara lembut dan melamun Xiao Lingqi membisikkan beberapa kata. Panduan surga yang menentang dunia. Yun Ce menoleh kaget dan terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Lingqi sedang menatap kosong pada titik cahaya perak yang melayang di udara. Tatapannya benar-benar kosong dan seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Lingqi, apa yang baru saja kamu katakan? Yun Ce bertanya dengan suara bingung. Xiao Lingqi mengulurkan tangannya dan perlahan menunjuk ke arah titik cahaya perak yang tergantung di udara. Ada kekosongan yang dalam di matanya tetapi matanya sedikit gemetar saat dia berbicara, kata-kata ini, aku. Mungkinkah kamu mengerti apa yang dikatakan kata-kata ini? Mata Yun Ce melebar saat dia berbicara dengan suara tidak percaya. Xiao Lingqi menganggukkan kepalanya sebelum tiba-tiba menggelengkannya dengan kuat. Matanya benar-benar kosong tetapi ada juga kebingungan dan keterkejutan yang mendalam di dalamnya, saya tidak tahu. Saya jelas belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya tetapi saya benar-benar bisa membacanya.
Saya tahu setiap kata, tapi saya jelas tidak mengenalinya. Saya jelas belum pernah melihat kata-kata seperti itu sebelumnya. C kecil, sebenarnya apa yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi sekarang? Tangan Xiao Lingqi mengencangkan cengkeramannya pada lengan Yun Ce. Jelas bahwa dia telah melakukan kontak dengan sesuatu yang sama sekali tidak dia kenal, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa itu familiar baginya. Kejutan ini tidak menimbulkan kegembiraan apapun dalam dirinya. Sebaliknya, satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya, ketakutan yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Apakah kamu benar-benar mengenali kata-kata ini? Pernyataan Xiao Lingqi sangat mengguncang hati Yun Ce. Xiao Lingqi menganggukkan kepalanya dengan lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah karakter yang paling terisolasi dari yang lain. 4 karakter pertama mengeja kata, World Diving Heaven Manual. Terlebih lagi, semua kata di bawah ini, saya sepenuhnya dapat memahaminya. Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama, hatinya diselimuti oleh kebingungan dan kekacauan. Saat dia memandang Xiao Lingqi, jelas baginya bahwa hari ini adalah pertama kalinya Xiao Lingqi melihat kata-kata ini. Selain itu, dia tumbuh bersama dengan Xiao Lingqi dan dia tidak pernah menyadari bahwa dia mempelajari bahasa lain. Selain itu, di benua langit yang mendalam, sepertinya hanya dunia alam yang digunakan sejak zaman dahulu dan tidak pernah ada catatan kata atau bahasa lain. Namun Xiao Lingqi dapat memahami kata-kata ini meskipun melihatnya untuk pertama kali. Apa yang terjadi di sini? Lalu ada reaksi batu giok hitam terhadap kehadiran Xiao Lingqi. Semua kejadian aneh ini adalah hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika normal. Lingqi, tidak perlu cemas. Meskipun pikirannya kacau, bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Lingqi terus terombang-ambing dalam ketakutan dan kebingungan yang tiba-tiba ini? Dia buru-buru menghiburnya, hal semacam ini sebenarnya cukup umum. Ada beberapa harta karun yang sangat langka yang memiliki kecerdasan yang kuat dan mereka memilih pemiliknya sendiri. Jika seseorang yang tidak diakui oleh mereka mendapatkan harta tersebut, mereka tetap tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya, harta karun ini akan mengambil inisiatif untuk memberikan kekuasaan kepada yang diakui tersebut. Batu berwarna hitam ini juga merupakan harta langka dan berharga yang saya peroleh selama petualangan saya. Saya menggunakan setiap metode yang dapat saya pikirkan tetapi saya tidak dapat memperoleh satu tanggapan pun darinya. Tapi saat kamu masuk tadi, tiba-tiba dia mulai bersinar, sepertinya dia menyukai auramu jadi dia berinisiatif melepaskan kekuatannya sendiri dan membangun hubungan jiwa yang menghubungkannya denganmu. Jadi itulah alasan mengapa Anda tiba-tiba bisa mengenali kata-kata aneh yang berasal darinya. Terlebih lagi, hanya kamu yang bisa mengenalinya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Kepanikan dan kekhawatiran di mata Xiao Lingqi segera menghilang. Jelas dia percaya apa yang dikatakan Yun Ce. Bagaimanapun, pada level Yun Ce, jumlah hal yang dia alami akan jauh lebih besar daripada dia. Selain itu, dia juga C kecilnya, jadi dia tentu saja akan mempercayainya. Tentu saja, itu tidak benar. Yun Ce mengerang tak berdaya di dalam hatinya tapi dia tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya. Sebaliknya, dia berkata, tentu saja itu benar. Ada beberapa harta karun langka yang bahkan lebih konyol dari ini. Saat mereka muncul, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya kecuali tuan mereka. Xiao Lingqi menepuk dadanya dengan ringan sebelum perlahan menghela nafas lega. Jadi seperti ini. Saya hampir ketakutan setengah mati sekarang dan saya bahkan percaya bahwa saya tiba-tiba dikutuk. Tapi, kekuatanku yang dalam sangat lemah, jadi mengapa batu hitam ini menyukai auraku? Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan energi dalam seseorang.
Ada beberapa harta karun langka dan misterius yang membutuhkan kekuatan besar untuk menaklukkannya. Namun ada juga yang lebih menyukai aura yang murni dan bersih. Linky, sudah jelas bahwa kamu termasuk dalam kategori yang terakhir, jadi ini sebenarnya sangat normal, kata Yun Che sambil memberikan penjelasan. Xiao Linky menganggukkan kepalanya dan mata indahnya berbinar. Tatapannya jelas memuja saat dia melihat ke arah Yun Che. "Ce kecil, kamu benar-benar tahu banyak. Aku bahkan tidak tahu apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Ce kecil di masa lalu membuat kami sangat khawatir, tetapi siapa sangka kamu akan menjadi begitu kuat setelah dewasa, rasanya seperti sedang bermimpi sekarang." Kulit tebal Yun Che berubah sedikit merah tapi tatapannya sekali lagi beralih ke karakter aneh yang melayang di udara. "Linky, bisakah kamu menerjemahkan kata-kata ini untukku? Saya benar-benar ingin tahu apa yang mereka katakan." Kata-kata ini pasti mengandung misteri batu giok misterius ini, dan mungkin itu bahkan bisa menjelaskan hubungan batu giok ini dengan Xiao Linky dan mengapa dia bisa mengenali kata-kata aneh ini. Oke, Xiao Linky mengangkat kepalanya saat tatapannya menyapu karakter-karakter itu. Setelah itu, dia mulai membaca kata-kata yang dibentuk oleh cahaya perak ini. Sebelum ledakan besar primal chaos, tidak ada keteraturan di langit dan bumi, tidak ada perbedaan dalam terang dan gelap. Kekuatan asal mula dunia terikat oleh hukum surgawi, tandus di era pertama, tak terbatas setelah 100 era, dan berkembang tanpa henti setelah berjuta-juta era. Bintang-bintang membentuk alam semesta, langit yang runtuh membentuk alam. Semua yang luar biasa ada dalam oposisi, semua kemakmuran hanyalah ilusi. Yun Che menyerap setiap kata yang diucapkan Xiao Linky. Tampaknya ini adalah kitab suci yang sangat samar dan sangat sulit untuk dipahami. Saat Yun Che diam-diam mendengarkan, dia hampir tidak bisa memahami beberapa ajaran pertama. Namun setelah itu, arti kata-katanya tiba-tiba berubah dan menjadi sesuatu yang terkesan biasa saja. Tapi saat kata-kata yang diucapkan Xiao Linky terdengar di telinganya, setiap kata sangat berdampak pada hati dan jiwanya, menyebabkan tubuh dan jiwanya sedikit gemetar. Ini adalah perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, atau mungkin digambarkan sebagai mengerikan seperti sehat. Lambat laun, kesadarannya sepertinya ditarik oleh sesuatu saat seluruh tubuhnya terfokus pada kata-kata yang diucapkan Xiao Linky. Penglihatan, pendengaran, dan penciumannya, kelima inderanya telah disegel dan dunia di dalam jiwanya menjadi putih bersih. Satu-satunya hal yang terdengar di dunia itu adalah suara Xiao Linky. Suara Xiao Linky sangat akrab baginya, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, sepertinya setiap kata itu berasal dari alam semesta purba kuno dan samar-samar dia bisa merasakan konsep yang luas, jauh, dan tak terbatas tersebar di hadapannya. Jiwanya hampir bisa merasakan keberadaannya tetapi ia bahkan tidak mampu menyentuhnya, apalagi mencoba untuk memahami atau memahaminya. Dia dengan samar-samar mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kitab suci biasa, ini sebenarnya adalah formula yang mendalam tetapi dia belum pernah melihat formula yang begitu mendalam sebelumnya. Di masa lalu, bahkan Jalan Agung Sang Buddha, yang berisi kekuatan pencerahan langit dan bumi, hanya membutuhkan waktu singkat untuk dia pahami. Namun kata-kata yang tampak seperti rumusan mendalam ini menyebabkan dia samar-samar merasakan adanya semacam konsep misterius dan dia juga bisa merasakan bahwa setiap kata membawa aura kuno. Tapi dia tidak bisa menyentuh konsep ini dan dia bahkan tidak bisa memahami satupun dari kata-kata itu. Seluruh kitab suci itu sangat pendek dan hanya berisi sekitar 600 kata dan saat Yun Che tetap dalam keadaan linglung, Xiao Linky telah selesai membacanya. Saat pandangannya tertuju pada kata terakhir, dia bergumam, kata terakhir sepertinya adalah sesuatu yang belum ditulis sepenuhnya. Kumpulan kata-kata aneh ini seharusnya tidak lengkap dan sepertinya ada bagian lain juga.
Yunce kembali sadar, matanya kembali fokus tetapi pikirannya masih berupa lautan putih yang luas. Mengingat kekuatan mental Yunce saat ini, bahkan jika itu 60.000 kata, dia hanya perlu melihatnya sekali atau mendengarnya dibaca sekali agar dia dapat mengingatnya dengan kejelasan yang hampir sempurna, apalagi hanya 600 kata. Tapi setelah mendengarkan kata-kata yang diucapkan Xiao Lingqi, pikirannya benar-benar kosong dan dia terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak dapat mengingat satu pun dari kata-kata yang terdengar seperti semacam kitab suci atau formula yang mendalam. Selain itu, dia juga merasakan perasaan samar bahwa kesadarannya telah hilang. Setelah itu, dia memejamkan mata dan fokus dan dia segera merasakan kata-kata aneh itu perlahan muncul di benaknya. Kata-kata ini mulai menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu, tetapi setelah dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia telah benar-benar melupakannya lagi. Lingqi, bisakah kamu memahami arti di balik kata-kata aneh ini? Yunce bertanya sambil mencoba menyelidiki lebih jauh. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya. Saya bisa membaca kata-kata ini tapi saya tidak tahu apa artinya sama sekali. C kecil, bahkan kamu tidak mengerti arti di balik kata-kata ini. Tepat pada saat ini, titik cahaya perak di udara tiba-tiba berkedip dan semua teks aneh terdistorsi di dalam titik perak tersebut. Kemudian, mereka sekali lagi berkumpul menjadi bola cahaya perak sebelum terbang kembali ke batu giok hitam misterius, menghilang sepenuhnya untuk selanjutnya. Batu giok hitam misterius juga kembali ke keadaan semula yang sunyi. Bahkan jika Xiao Lingqi berada tepat di sisinya, ia tidak lagi memancarkan cahaya. Yunce mengulurkan tangan dan menghisap batu giok hitam misterius itu ke telapak tangannya, lalu dia langsung meletakkannya di mutiara racun langit, tidak lagi membiarkannya bersentuhan dengan Xiao Lingqi. C kecil, apa sebenarnya bongkahan batu itu? Xiao Lingqi tidak mampu menahan rasa penasaran di hatinya. Saya tidak yakin. Saya mengambilnya di tempat yang aneh. Jawab Yunce dengan nada suara yang sangat santai sebelum langsung mengganti topik pembicaraan. Itu mungkin batu jiwa yang digunakan untuk menulis teks kuno. Lupakan saja, jangan ambil pusing. Ayo kita pergi menemui kakek. Setelah dia selesai berbicara, dia segera menarik tangan Xiao Lingqi dan keduanya menuju ke halaman Xiao Lai. Xiao Yongan sudah tertidur dan Xiao Yun serta istrinya pergi untuk mempersembahkan korban kepada mendiang orang tuanya. Xiao Hong belum kembali dan hanya Xiao Lai yang tersisa di halaman. Begitu mereka tiba di halaman Xiao Lai, Xiao Lingqi tanpa sadar mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Yunce. Tapi yang mengejutkannya, Yunce menggenggam tangannya lebih erat lagi dan saat dia panik, dia menggenggam tangannya dan tiba di depan Xiao Lai. Kakek, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Meskipun dia sudah lama mengumpulkan cukup keberanian dan tekad, ketika Yunce berhadapan dengan sikap tenang Xiao Lai, hatinya menegang karena cemas. Xiao Lingqi sepertinya samar-samar menyadari sesuatu saat dia terkesiap pelan, jantungnya mulai berdetak kencang di dadanya. Hehe, CR, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan menemuimu untuk mendiskusikan masalah penting denganmu. Xiao Lai memandang mereka berdua dan tersenyum riang saat mengucapkan kata-kata itu. Yunce terkejut dengan kata-kata itu tapi dia langsung bertanya, masalah penting. Hal penting apa? Ini adalah sesuatu yang menyangkut Linger, kata Xiao Lai sambil menatap Yunce dalam-dalam. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa mereka berdua berpegangan tangan saat dia menghela nafas dengan lembut. Linger sudah berusia 23 tahun ini, jadi dia sudah lama mencapai usia di mana keluarganya seharusnya berada. Mempertimbangkan pernikahannya, CR, kamu sudah menikah selama 8 tahun tapi Linger selalu terbebani dengan kehadiranku. Dia selalu berada di sisiku menjagaku. Akibatnya, kami tidak pernah bisa menyelesaikan pertanyaan tentang pernikahannya. Tapi saat ini,
tubuh dan pikiranku baik-baik saja. Yuner dan istrinya menjalin hubungan cinta dan Yongan adalah anak yang patuh dan sehat. Jadi satu-satunya hal yang paling membuatku khawatir saat ini adalah pernikahan Linger. Kakek, apa maksudmu dengan itu? Xiao Lai menatap langsung ke mata Yun Ce saat dia berbicara dengan suara hangat, kamu sangat sering bepergian dan berpengalaman, jadi kamu pasti mengenal banyak pria muda yang luar biasa. Jika ada di antara mereka yang cocok untuk Linger, lihat apakah Anda bisa memainkan mak comblang untuk mereka. Saya pasti tidak akan khawatir tentang orang yang Anda pilih. Kakek, ini bukan pertama kalinya Xiao Lai mengatakan hal seperti itu padanya. Tapi kali ini, dia mengatakannya di depan Yun Ce. Kata-katanya membuat hati Xiao Lingqi menjadi sangat kacau dan dia kehabisan akal. Tatapan Yun Ce beralih sebelum akhirnya mengeras dan menjadi tegas. Setelah itu, dia berbicara dengan sangat tulus, kakek, sebenarnya saya telah menemukan orang seperti itu sejak lama. Oh, tatapan Xiao Lai bergetar. Yun Ce tiba-tiba berlutut di depan Xiao Lai sambil menatap jauh ke dalam matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang nyaring dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti dentang gong logam kecil, kakek, orang itu tidak lain adalah aku. Aku mohon pada kakek, untuk menjodohkan Lingqi denganku. C kecil, suara yang terdengar di telinga Xiao Lingqi tidak diragukan lagi adalah suara yang paling membuatnya gemetar dalam hidupnya. Dia sebenarnya mengatakannya di depannya dan di depan Xiao Lai. Dia telah mengucapkan kata-kata yang paling ingin dia dengar, tetapi itu juga merupakan kata-kata yang sangat tabu baginya sehingga dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Xiao Lingqi juga mulai perlahan berlutut. Matanya berkabut saat dia berbicara dengan suara lembut, kakek, jika bukan C kecil, aku lebih suka, tidak pernah menikah sama sekali seumur hidup ini. Dia juga mengucapkan kata-kata serupa di depan Xiao Lai. Dia menyatakannya dengan keras dan jelas dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua ketakutan dan kekhawatiran yang menyelimuti hatinya telah hilang tanpa suara dan digantikan dengan kehangatan dan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, sepertinya hasil permintaan mereka tidak lagi penting. Karena dia akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini ada di lubuk hati dan jiwanya, sehingga seluruh jiwanya terasa seolah-olah tiba-tiba mencapai tingkat yang benar-benar baru dan menjadi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ekspresi Xiao Lai tidak diwarnai oleh keterkejutan, kebingungan, kekecewaan atau kemarahan yang mereka duga. Faktanya, Xiao Lai bahkan tidak bereaksi secara intens sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang. Setelah itu, dia hanya membalikkan punggungnya ke arah mereka dan mendesah lembut dan sedih. Kakek, Yun Ce mengangkat kepalanya. Hoho, Xiao Lai tertawa dan tawa ini sangat lembut. Kalian berdua akhirnya mengungkapkan perasaan kalian yang sebenarnya setelah bertahan selama bertahun-tahun. Kejutan muncul di mata Yun Ce. Kakek, apakah ini berarti kamu selalu? Akulah yang melihat kalian berdua tumbuh dewasa. Anda selalu dekat sejak masa kanak-kanak dan tidak dapat dipisahkan. Sejak kamu meninggalkan Floating Cloud City pada usia 16 tahun, Xier selalu berada di sisiku. Aku pernah melihatnya mengkhawatirkanmu setiap hari dan merindukanmu dari pagi hingga malam. Emosi seperti ini jauh melampaui batas cinta kekeluargaan. Sejak saat itu, meskipun aku tidak tahu bagaimana perasaanmu terhadap Xier, aku tahu bahwa apa yang Xier rasakan padamu jelas bukan cinta kekeluargaan, melainkan cinta pada akarnya. Dan cinta ini telah dilepaskan sepenuhnya setelah dia tahu bahwa kamu tidak memiliki hubungan darah. Inilah sebabnya saya sangat khawatir. Saya tidak khawatir dengan hubungan bibi dan keponakan Anda sebelumnya, tetapi cinta Xier bertepuk sebelah tangan, yang akan menyebabkan dia sengsara seumur hidupnya. Xiao Lai sedikit mengangkat kepalanya dan menutup matanya.
Jika Yun Che dan Xiao Lingqi dapat melihat ekspresinya saat ini, mereka akan melihat bahwa dia menunjukkan senyuman tipis. Keduanya terkejut di tempat. Xiao Lingqi bertanya dengan tidak percaya, "Ayah, kamu benar-benar tidak keberatan sama sekali?" Xiao Lai dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kalian berdua seumuran dan bahkan tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Apalagi kalian berdua adalah anak-anakku tersayang. Mendengar apa yang kalian berdua katakan hari ini membuatku sangat senang. Bagaimana mungkin aku bisa mendapat masalah dengan hal itu? Meskipun saya kolot, saya tidak pernah kaku. Lalu, ketika kamu terus-menerus berbicara kepadaku tentang pernikahan akhir-akhir ini, itu karena aku khawatir." Xiao Lai menghela nafas ringan. "Aku sangat menyadari perasaanmu terhadap CR, tapi ketinggian yang dia capai terlalu tinggi. Dari semua wanita di sisinya, mereka adalah permaisuri suatu negara, permaisuri suatu kerajaan, atau Dewi Phoenix. Dibandingkan dengan mereka, Anda sama seperti pasir. Meskipun CR masih menghargaimu seperti yang dia lakukan di masa lalu, aku sangat khawatir dia tidak akan merasakan cinta seperti yang dimiliki pria terhadap seorang wanita untukmu dengan wanita-wanita luar biasa di sisinya, menyebabkan cintamu menjadi lebih besar, kegilaan sepihak yang kosong. Alhasil, aku hanya menyelidiki, tekad, serta ekspresi gugup CR saat dia berlutut tadi membuatku sadar bahwa kekhawatiran yang kumiliki selama ini tidak relevan dan apa yang paling aku khawatirkan adalah akhirnya menjadi sempurna." "Ayah," Xiao Lingqi menutupi bibirnya dengan tangannya saat air mata perlahan menetes dari sudut matanya. "Jangan khawatir, kakek." Yun Che menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. "Saya akan menjaga Lingqi seumur hidup. Jika itu kamu, aku benar-benar merasa nyaman dengan masa depan CR." Hanya saja, Xiao Lai menghela nafas ringan. "Meskipun kalian berdua tidak memiliki hubungan darah sama sekali, dunia ini penuh dengan kebodohan dan gosip bisa sangat berbahaya. Jika kalian berdua ingin menikah suatu hari nanti, yang terbaik adalah melakukannya di alam iblis ilusi." "Baiklah." Yun Che langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dia memandang Xiao Lingqi saat Xiao Lingqi juga diam-diam menatapnya. Ketika tatapan mereka bersentuhan, mereka berdua tersenyum pada saat bersamaan. Mereka selalu berpikir bahwa Xiao Lai lah yang membuat mereka menekan perasaan mereka sendiri, tetapi baru hari ini mereka menyadari bahwa hambatan terbesar selalu ada pada diri mereka sendiri. Yun Che pada awalnya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kesimpulan yang begitu sempurna, hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, telah keluar hari ini. Penghalang yang dia dan Xiao Lingqi tidak pernah berani sentuh tiba-tiba lenyap begitu saja. Alam iblis ilusi, lembah api petir gagak emas. Aura apinya sekali lagi lebih lemah dari sebelumnya. Begitu Yun Che tiba di ujung Golden Crow Lightning Flame Valley, gambaran jiwa gagak emas juga muncul dalam percikan cahaya keemasan. "Yun Che, kenapa kamu datang lagi kali ini?" Yun Che mengangkat kepalanya dan langsung bertanya, "Jiwa gagak emas, pernahkah kamu mendengar nama manual surga yang menentang dunia?" "Manual surga yang menentang dunia?" Jiwa gagak emas mendengus keras. "Yang mulia ini belum pernah mendengarnya. Tampaknya menjadi semacam seni yang mendalam hanya dengan mendengar namanya." Berani menggunakan menentang dunia dalam namanya, sungguh berani. Bahkan kamu belum pernah mendengar hal ini sebelumnya." Yun Che tercengang. Setelah kecewa, dia bergumam, "Kalau begitu, itu terlalu aneh. Apa sebenarnya yang dicatat oleh kata-kata ini? Sepertinya kamu sedang memikirkan banyak hal. Di mana sebenarnya kamu pernah mendengar nama manual surga yang menentang dunia?" Jiwa gagak emas bertanya. "Tidak, aku tidak mendengarnya secara pasti." Yun Che mengeluarkan batu giok hitam misterius itu. "Itu berasal dari ini." Kemudian,
Dia menceritakan apa yang terjadi pada jiwa gagak emas, dari reaksi aneh batu giok hitam misterius terhadap Xiao Lingqi hingga tulisan suci aneh yang muncul setelahnya. Hal seperti itu terjadi. Setelah mendengar cerita Yunce, jiwa gagak emas mengungkapkan keterkejutan yang melebihi ekspektasinya. Tulislah teks untuk yang mulia ini. Baiklah. Yunce menutup matanya dan berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, karakter aneh dan terdistorsi itu muncul di benaknya. Dia mengulurkan jarinya untuk menggambar 4 karakter aneh pertama di langit menggunakan api gagak emas, yang melambangkan kata-kata, manual surga yang menentang dunia. Setelah beberapa puluh napas, Yunce akhirnya menggambarkan 4 karakter aneh itu menjadi api yang melayang di udara. Mata emas jiwa gagak emas menyinarinya sebelum dengan cepat menarik kembali cahayanya. Jiwa gagak emas, mungkinkah kamu juga tidak mengenali kata-kata ini? Yunce bertanya dengan alis berkerut. Belum pernah melihat dan belum pernah mendengar, jawab jiwa gagak emas. Lalu, mengapa Lingqi mengenalinya? Saya dapat menjamin bahwa dia belum pernah melihat teks seperti ini sebelumnya. Dia juga tidak tahu mengapa dia mengenali kata-kata ini dan bahkan sangat terkejut karenanya. Yunce mengencangkan cengkeramannya pada batu giok hitam itu. Mungkinkah perkataanku untuk menghiburnya itu benar? Bahwa batu giok hitam ini kebetulan menyukai auranya, yang kebetulan memicu reaksi darinya. Bahwa ia secara aktif mencoba membangun semacam hubungan jiwa dengannya tanpa peringatan apapun, yang tiba-tiba menyebabkan dia mengenali kata-kata ini. Xiao Lingqi yang kamu bicarakan, dia berada di alam kultivasi apa dan seni mendalam apa yang dia kembangkan? Jiwa mahkota emas bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini, Yunce agak malu. Lingqi tidak terlalu memahami secara mendalam, dia hanya berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam sejati. Sedangkan untuk seni yang mendalam, dia mengembangkan seni elang yang berasal dari klan Xiao yang lahir di sana. Ini adalah seni mendalam tingkat rendah. Jiwa gagak emas terdiam, lalu berkata dengan lemah, tinggalkan tempat ini dan bawa dia ke hadapan yang mulia ini.